Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karimul muhtarin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-jahidin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal kitabullah usikum bi Allah wa ayyuhal Allah fa'azil taqwa. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kajian akad pagi Masjid Al-Quran yang saya hormati, pertama mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, karena kita masih diberi oleh Allah banyak sekali nikmat, di antaranya kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul silaturahim di majlis ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang menjadi suri tauladan kita, contoh bagi kita dalam segala amal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jamaah rahimahullah, sebelum pengajian kita mulai, mari kita awali kajian akad ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Namun kita bersama-sama saja, bareng-bareng, dengan dimulai dari ta'aruf yang ada. Mari abada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi pertama, kula jenengan mendapat keutamaan dari setiap huruf yang kita baca, mendapat keutamaan atau pahala setiap huruf yang kita baca, berlipat-lipat keutamaan
10 kali lipat bahkan berlipat-lipat. Dalam surat Al-Fatihah itu jumlah huruf, setiap huruf jadi jumlah hurufnya sangat banyak. Kalau dihitung Bismillah saja yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf? Oke. Kalau tidak salah 19. Ciloro lalu papan lima itu bonus 19 huruf. Pemoteng ke 10 100 huruf. Oke. Ini surat wajib yang dibaca di dalam surat. Surat wajib yang dibaca di dalam surat termasuk rukun dari surat. Maka di setiap kesempatan di tempat-tempat lain itu sering kajian-kajian yang mengupas tentang bacaan surat Al-Fatihah. Bahkan kita di tempat-tempat yang lain itu membaca surat Al-Fatihah, belajar membaca Al-Fatihah saja itu beberapa kali pertemuan orang kampung-kampung belajar membaca, bukan cuma belum isinya, baru belajar membaca itu nggak rampung-rampung. Bahkan pernah kita dengar cerita Syekh Ali Jabir untuk mendapatkan pengakuan syahadat, pengakuan dari gurunya tentang bacaan Al-Fatihah. Sing ukuran Syekh Ali Jabir itu kan ahli qiraat, hafal Quran. Untuk mendapatkan syahadat dari gurunya membutuhkan cerita 19 hari. Maka termasuk dalam rukun surat Al-Fatihah. Kenapa kita sering belajar tentang surat Al-Fatihah, cara membacanya saja? Karena ilmu Allah itu tidak ada batas, sangat luas. Kita mungkin merasa bahwa bacaan kita sudah cukup banyak ini, tapi ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Dari ta'awud yang kita baca ini sebelum materi, mungkin waktu kita agak pokok bikin ngaji sebelum materi, bacaan Al-Fatihah ta'awud dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memerintahkan kepada kita, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Dalam surah An-Nahl ayat 98. Apabila kita tidak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari godaan syaitan yang tertutup. Terus Bismillah. Jamaah rahimahullah, tentang Bismillah, mungkin kita pernah mendengar bahwa turunnya surat Al-Fatihah dan Bismillah itu tidak berbarengan. Turunnya Bismillah dengan surat itu sendiri tidak berbarengan. Makanya tentang ayat Bismillah atau itu tidak dimasukkan ayat. Jadi ada yang memasukkan ayat, ada yang tidak memasukkan ayat. Itu tergantung dari mana kita belajar qiraat. Karena ada beberapa imam-imam qiraat yang tidak memasukkan Bismillah itu sebagai ayat. Tapi di Al-Fatihah tetap 7 ayat. Dari beberapa imam qiraat yang masyhur itu 10. Sebenarnya sudah banyak imam qiraat yang masyhur 14, tapi yang dulu itu 7 qiraat yang masyhur yang disebut dengan qiraat sahnya. Sekarang bertambah menjadi 10 qiraat nasrah. Imam Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Abu Amrin, Imam Yasin, Al-Kisai, Hamzah, Ja'far, Khalaf, dan Yaqub. 10 imam qiraat yang masyhur.
dari tiap-tiap imam qiraah tersebut, dari tiap-tiap qiraah imam qiraah 10 tersebut mempunyai 2 perawi yang masyhur, seperti Imam Nafi'. Imam Nafi' itu qiraahnya yang masyhur itu perawinya Imam Waros dan Qolun. Terus ngaji kita itu mengikuti qiraahnya Imam Hafiz, perawi dari Imam Yasin. Jadi dari 10 imam qiraat tersebut itu mempunyai tiap-tiap imam qiraat mempunyai 2 perawi. Berarti dari 10 tersebut ada 20 perawi yang masyhur. Dari 20 perawi yang masyhur tersebut, tiap-tiap perawi mempunyai 2 jalur periwayatan. Berarti sekitar 40 jalur periwayatan. Ada sekitar 40 lebih pembacaan Al-Quran itu berbeda-beda. Kita sitok baik mungkin gak pasti paham. Sitok. Kita akan ngaji kita mengikuti qiraatnya Imam Hafiz. Ini sedikit kita kenalkan, kita mengenal tentang bacaan Al-Quran. Yang kita pelajari bacaan Al-Quran kita itu mengikuti qiraatnya Imam Hafiz. Imam Hafiz perawi dari Imam Yasin. Ada yang lain perawi dari Imam Yasin yaitu Imam Syu'bah. Antara Imam Hafiz dan Imam Syu'bah sama-sama gurunya Imam Yasin, itu saja mempunyai perbedaan sekitar 200 lebih perbedaan bacaan. Kenapa terjadi perbedaan tersebut? Ketika Imam Yasin itu ditanya oleh Imam Hafiz, Imam Hafiz itu muridnya Imam Yasin sekaligus anak tiri. Karena ketika bapaknya Imam Hafiz itu meninggal, ibunya itu dinikahi oleh Imam Yasin. Jadi Imam Hafiz termasuk juga anak dari Imam Yasin. Imam Hafiz tanya pada Imam Yasin, kenapa bacaan saya dengan Imam Syu'bah berbeda? Pembacaan yang aku ajarkan kepada kamu Imam Hafiz sumbernya dari Ali bin Abi Thalib, tapi pembacaan yang aku ajarkan kepada Syu'bah sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Jadi keduanya tersebut terjadi banyak juga perbedaan antara Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Maka bila kita kaji, itu ternyata pembacaan Al-Quran itu banyak sekali perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan tersebut merujuknya semua kepada Nabi. Mungkin kita ngerti ini dalam Al-Quran kita, ngerti ini. Terkadang saya pernah juga mendengar itu dipermasalahkan tentang yang belum tahu itu bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, kenapa tidak dijaharkan, orang juga ngerti. Lalu bukti ini ya ini Quran bismillah ini saya mungkin tahunya cuma itu tahunya, tapi kalau kita kaji lebih dalam dari qiraat-qiraatnya imam-imam tersebut, mungkin sering juga disampaikan Al-Fatihah itu tidak ada yang beda. Semua imam qiraat semua mengatakan bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Orangnya sih betul, kodok kabeh 7 ayat. Karena dalam hadisnya termasuk Al-Fatihah itu dinamakan juga As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Perbedaannya cuma dimulai dari mana. Karena Nabi tidak mengatakan ayat satunya ini, ayat dua ini tidak mengatakan. Nabi cuma ketika membaca Al-Quran setiap ayat berhenti, atau berhentinya kadang bukan ayat. Ketika Nabi membaca berhenti, maka kadang berhentinya Nabi itu ada yang memaknai ayat, ada yang memaknai tidak ayat, bukan ayat. Contoh misalkan, ketika membaca Al-Fatihah, kita sering membaca di ayat akhir.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya kita berhentinya tersebut ada yang mengatakan itu ayat, tapi ada yang mengatakan berhentinya itu bukan ayat. Maka jumlah ayat Al-Quran itu saja ulama-ulama Quran tidak ada yang sepakat. Jumlah ayat dalam Al-Quran itu tidak ada yang sepakat. Yang sepakat bukan sekolah toh 6. Soalnya nangolo bisa lahir. Dia tahu pak guru. Dan dia nangolo apa? Salah, pokoknya dicoret salah. Kudu 6. Padahal ketika saya membaca banyak dari referensi, tidak ada satupun dari referensi yang saya baca jumlah ayat Al-Quran itu kepalanya 6.600. Kebanyakan yang saya baca 6.200, tidak sampai 6.600. Selisihnya 400. 400 itu common. 6.200. Kiroat yang paling sedikit itu kiroat kalau tidak salah Basroh 6.204. Ada yang 6.207. Ada yang jumlah ayat Al-Quran itu 6.214. Ada yang mengatakan jumlah Al-Quran itu ayatnya itu 6.226. Kalau Ibnu Katsir 6.236 Ibnu Katsir. Tapi kalau panjenengan sami misalkan gitu, kan Al-Quran kan jelas. Al-Quran itu panjenengan jumlah ayatnya kan ketok. Al-Baqarah berapa ayat, Al-Fatihah berapa ayat dengan juga kabeh. Nang total. Buktinya enek orang. Ketika panjenengan ini memberikan pertanyaan kepada murid-murid panjenengan dengan pertanyaan berapa jumlah ayat Al-Quran, jawabannya 6.666 salah. Jenengan buktekke kok bener ngono kuwi. Bisa dibuktikan mang jumlah dhewe dengan Al-Qur'an panjenengan. Saya yakin tidak ada Al-Qur'an panjenengan. Paling-paling sekitar 6.240. Paling banter itu 6.240. Tidak sampai 6.666. Seandainya pun Bismillah, setiap Bismillah itu dimasukkan dalam surat-surat tersebut, karena jumlah suratnya 114, Bismillahnya berarti 114 dikurangi 1, At-Taubah. Karena At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah. Kenapa tidak dimulai dengan Bismillah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Utsman bin Affan ketika ditanya kenapa surat At-Taubah dimulai dengan Bismillah, karena saya khawatir jangan-jangan antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah ada hubungannya, maka tidak saya batasi dengan basmalah. Maka Bismillah dalam Al-Quran, dalam surat-surat tersebut itu namanya Bismillah pembatas. Bismillah pembatas. Dan Bismillah yang asli dalam ayat itu hanya dalam surat An-Naml ayat 30 atau 31. 30 kalau tidak salah. Jadi surat dalam Al-Quran yang Bismillahnya, kalimat ayatnya Bismillah tidak terjadi perbedaan itu dalam surat An-Naml. Kalau dalam surat Fatihah Bismillahnya terjadi perbedaan, itu masuk surat apa tidak termasuk perbedaan. Maka dalam surat Al-Fatihah ketika kita baca dalam ayat terakhir tadi, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ada tanda lam dan ada tanda daun daun cinta. Itu maknanya itu kufiyun. Kufiyun itu imam-imam qiraat dari Kufah dan dari Mekah. Dari Mekah itu Ibnu Katsir, dari Kufah itu Imam Qasim, Al-Kisai, Hamzah, terus
sama Kholaf dan sama Yakub, kalau tidak salah, kalau Ja'far itu dari Madinah. Imam-imam qiraat dari Kufah dan dari Mekah itu menganggap bahwa berhentinya itu bukan ayat. Jadi berhentinya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bukan ayat. Makanya 7 ayat dalam surat Al-Fatihah dimulai dari bismillah. Itu imam-imam qiraat dari Kufah, seperti yang kita pelajari, yang kita kaji dari Imam Hafiz, perawi dari Imam Yasin. Jadi Imam Yasin bismillah itu masuk dalam satu ayat. Tapi imam-imam qiraat seperti dari Basrah, dari Sam, Abu Amr, Ibnu Amir itu mengatakan dari Madinah, Imam Nafi, bismillah itu tidak masuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kufiyun itu maknanya seperti itu. Nah, itu diantara surat-surat dalam Al-Quran. Maka ketika Nabi membaca Al-Quran, ketika Nabi berhenti, Nabi tidak mengatakan ini ayat siji, ini ayat loro. Bahkan alif lam mim itu pun terjadi perbedaan tentang ayat itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita mengakui bahwa ilmunya Allah itu sangat luas. Ilmu kita tidak ada apa-apanya. Ilmu manusia dalam menggali ilmu Allah hanya sebatas jari telunjuk dicelupkan di air laut, tetesan dari air tersebut. Sangat sedikit sekali. Allah memerintahkan kepada kita ketika membaca Al-Quran diperintahkan supaya tartil. Terkadang ada yang memaknai beda kan, ada sing dibelake hadisnya dan nyata sing itu imam maca Quran itu salah-salah itu ganjaran loro. Itu tiga dasar imam. Padahal dari imam kan menutupi dasar. Imam itu dipilih imam yang pertama akrahuhum li kitabillah. Yaumul qaum akrahuhum li kitabillah. Memilih imam itu yang pertama adalah yang paling akro. Akro itu maknanya nanti beda-beda. Ini yang paling mengetahui bacaan Al-Quran saja. Allah memerintahkan, sehingga Allah memerintahkan dalam surat Al-Muzammil ayat 4, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran, wa rattilil qur'ana tartila, dan tartilkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh tartil. Dalam Al-Quran, pembacaan Al-Quran kita mengenal di antaranya ada lam, banyak jenis lam, jenis-jenis lam. Ada lam jar, lam amr, lam jubuh, terus ada lam tauqid, dan masih banyak. Ini mungkin saya ahli bahasa, saya mau bahas. Kalau saya tidak pati paham. Di antaranya lam tauqid. Lam tauqid, lam penekanan. Contoh ketika kita membaca wala saufa, lamnya lam tauqid, itu lam penekanan. Atau dalam tadi saya baca tadi tentang surat Al-Ahzab ayat 21 tentang Nabi kita, suri tawajud yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, kalau dalam ayat ada kalimat atau kata-kata qad, itu penekanan. Dan di situ ditambahi lagi dengan lam tauqid, laqad. Lamnya bukan lam panjang tapi lam tauqid pendek. Sungguh teman-teman, tenanan. Sungguh tenan. Bahasa Jawa ini campur bahasa Indonesia, sungguh tenan. Pokoknya tenang. Qad ditambahi lam tauqid. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita itu suri tauladan yang baik.
Maka cara membaca Al-Quran itu kita diperintahkan untuk tartil. Terutama untuk guru-guru, bukan cuma guru TPA. Kalau saya kan guru TPA, jangan kalian guru jubur. Kalau saya kan cuma guru TPA. Kita berusaha mengajar kepada anak didik kita supaya membaca Al-Quran dengan tartil. Itu perintah Allah, bukan cuma alah maca salah-salah itu gajaran loro. Ngono nggo patokan iman ngono iki. Salah-salah untuk gajaran loro endi datang napa dalile sing salah-salah gajarane loro iki. Nah, yastafta itu terbata-bata, bukan salah-salah. Membaca Al-Quran dengan tartil mendapat keutamaan lebih. Oke, keutamaan termasuk di akhirat dikumpulkan bersama malaikat muqarrabin. Terus mendapat keutamaan berlipat-lipat untuk membaca yang yastafta, yang terbata-bata, mendapat keutamaan 2 dari membaca. Mendapat keutamaan dari setiap hurufnya. Orang kok salah-salah, misalnya disalah-salahke ben entuk loro. Kowe mau tekoki jenengan ganjaran loro seneng. Wis salah-salah lho bae entuk ganjaran loro. Akhirnya maksudnya salah-salah. Padahal perintah Gusti Allah, perintah yang paling masuk itu supaya membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Soalnya kok ini awake dhewe kok terjemah Al-Qur'an, terjemah sing bahasa Indonesia itu. Niku kan namanya tafsiriyah. Terjemah itu ada 2. Ada terjemah 2. Satu terjemah itu terjemah lafdiyah. Yang kedua terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Kalau Quran kula panjenengan itu namanya Quran yang sudah diterjemah itu Quran terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, maksudnya bukan lafdiyah. Kalau lafdiyah itu beda. Terjemah maknawiyah. Maka dalam terjemah maknawiyah tersebut dalam surat Muzammil ayat 4 jenengan mangpirsani sing Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila, paling napa terjemahin dan bacalah Al-Qur'an secara perlahan-lahan dalam terjemahan jenengan. Padahal tartil niku maknanya secara letterlek lafale boten ngoten. Tartil niku awake maknanya apa? Ketika sahabat ditanya, sahabat Ali ditanya tentang at-tartil, ya Ali, apa yang dimaksud dengan tartil dalam surat Al-Muzammil ayat 4 tersebut? Ali menjawab, huwa tahsilul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Dia itu membaguskan bunyi huruf serta mengenali tempat berhentinya. Jadi tartil itu membaguskan bunyi huruf. Maka dalam pelajaran tahsin itu dipelajari tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Membaguskan bunyi huruf ketika pengucapan a, ba, ta, fa, ujung lidah dan ujung gigi seri atas, fa, tidak ada desis. Kalau desis itu nanti tempelnya di bawah, jadinya sin, fa. Kalau fa hanya hamesnya yang keluar karena sifat fa itu hames. Nanti berbarengan dengan huruf 3 fa, dha, dho. Sama bedanya dho, tok dho dengan sod dho bedanya. Ketika pengucapan dho itu di pucuk lidah ditempel ke ujung gigi seri atas. Tapi ketika pengucapan dho itu di samping lidah ini, salah satu samping kiri atau kanan atau kiri, ditempel ke gigi geraham atas. Jadi prakteknya ketika tok do pakai do pakai do, bukan gitu. Tapi ada perbedaan. Kalau do itu ada seolah-olah pucuk lidah ini keluar karena pertempelannya ke ujung gigi seri atas. Bedanya dengan bedanya hanya istilah dan ihbah. Jadi istilah itu pangkal lidah perangkat, ihbah itu lengket. Kalau kan bukan.
Kalau itbaq itu kan istighfar sama infitah. Itbaq lawannya infitah, istiqlah lawannya istighfar. Jadi bedanya kalau taqdo itu kalau tidak ada di pucuk lidah. Tidak memandangkan bibir, tidak kan sama yang diberikan Allah. Warotil Qur'an tartilakan, tampilkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh tartil. Maknanya menurut Ali bin Abi Thalib, dan baca Al-Quran itu dibaca dengan per hurufnya itu dengan suara yang pas, dengan bagus, membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat-tempat berhenti. Nah, tempat-tempat berhenti tersebut, berhenti itu ada berhenti karena tidak melanjutkan bacaan atau berhenti untuk mengambil nafas, itu juga berhenti. Nah, nanti berhenti itu ada kaidah-kaidahnya. Berhenti sempurna, berhenti yang baik hasan, berhenti yang tidak baik hobik. Berhenti sempurna itu berhenti ya ketika kita memberhentikan bunyi ayat atau kalimat, itu berhenti sempurna, tidak ada kaitan dengan ayat berikutnya, sempurna. Jamaah rahimakumullah. Ini baru sekedar sedikit tentang bacaan kita dalam mempelajari Al-Quran. Senang dengan Al-Quran karena kita ini kan kebanyakan guru. Walaupun guru kan guru sendiri, guru bagi anak-anak kita, intinya kita itu guru. Semua dari kita itu guru. Dan kita itu kan pendakwah bagi keluarga kita, bagi orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri. Jangan kita merasa kita sudah cukup, ilmu kita sudah cukup. Kita tidak merasa bahwa ilmu kita sudah cukup. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk belajar Al-Quran secara fasih dan tartil, kita perlu belajar lebih semangat. Karena belajar Al-Quran tidak bisa dipelajari, tidak cukup dipelajari hanya dengan otodidak, dengan maca tulisan Latin atau dengan HP. Harus dengan guru, dipandu dengan guru, talaki dengan guru. Karena membaca Al-Quran, bahkan gerakan mulut saja itu diperhatikan, gerakan mulut itu diperhatikan. Makanya jamaah rahimakumullah, itu ada pengajian sing ngisi mubalek. Lalu Islam itu kan mudah, Islam itu kan tidak sulit. Kenapa kita mempersulit diri? Islam itu tidak sulit. Maca Quran yang ulang-ulang ya oleh. Kenapa kita mempersulit diri? Sinau ayam babi ubam bali namina ubni mati bambal aneh kan sinau yang mana jadi sifat-sifatnya harus dimutin begini aneh. Islam itu mudah, sinau lakukan itu ajaran. Bahkan mengatakan lagi surga ini gampang, surga itu seandainya pun kita itu terpeleset mengucapkan la ilaha illallah, surga gampang dengan menggunakan dasar dalil. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bakal masuk surga. Oh gampang, surga itu gampang, cukup bismillahirrahmanirrahim, cukup apa? La ilaha illallah, mlebu surga gampang. Itu sing ngandake muka. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga timbul pertanyaan kita, akan timbul pertanyaan, ucapan la ilaha illallah yang maknanya kurang lebih tidak ada Tuhan
yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan cuma tidak ada Tuhan selain Allah, karena Tuhan itu banyak di dunia kan. Tuhan banyak. Orang Kristen punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, bahkan batu-batu dijadikan Tuhan, pohon-pohon dijadikan Tuhan. Tuhan di dunia ini banyak. Tapi kita dalam hati mengakui, meyakini tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah. Timbul pertanyaan, ketika ada orang yang mengatakan terpeleset mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, gampang, surga gampang. Seandainya yang mengucapkan tersebut hatinya tidak yakin bahwa Allah itu sesembahnya, apakah juga memang akan masuk surga? Seandainya bila ada orang non-muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mergone gen entuk bojo karena nikah, syaratnya bisa dituntun sama Pak Naib kon muni syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pengorok ke suatu surga padahal hatinya tidak yakin kalau Allah itu sesembahan. Maka di antara syarat diterimanya amal termasuk ucapannya tersebut, pertama membenarkan dalam hati, hatinya yakin, yaitu iman. At-tasdiqu biqalbi, hatinya yakin. Kalau hatinya tidak yakin, tentu tidak akan diterima. Karena pengucapan tersebut dalam bahasa Inggrisnya jenenge hamulamis. Itu burdanya di mulut saja, ngapusi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka gak nyatet ngapusi, akhirnya gak yakin masalahnya. Gak yakin kalau Allah itu sesembahnya. Maka saat ditanya amal diantaranya hatinya harus yakin. Yakin membenarkan dalam hati, lisannya mengucapkan dengan ucapan yang baik, lantas dimanifestasikan dalam perbuatan. Atas diku biqalbi wal ikramu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi dibuktikan surga itu ora gampang, ora cukup la ilaha illallah bakal masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bakal masuk surga. Tidak cukup dengan seperti itu. Jamaah rahimahullah, di antara kita ngaji belajar agar kita ngerti tentang hukum-hukum Allah, agar kita ngerti tentang hukum halal dan haram dari hukum Allah. Karena dalam sebuah akta, kalau tidak salah ini Umar yang menyampaikan, matinya 1000 ahli ibadah tidak ada bandingannya, tidak sebanding dengan matinya 1 orang ahli ilmu yang tahu hukum Allah halal dan haram. 1000 orang ahli ibadah matinya tidak sebanding dengan 1 orang ahli ilmu yang tahu hukum halal dan haram. Maka jamaah rahimahullah, senang kita ngaji, belajar, tapi khusus belajar Al-Quran tidak bisa dipelajari dan tidak cukup hanya dipelajari secara otodidak. Oleh maca itu ngerti, oleh ngerti maca latih ya oleh maca ya artine napa sing tulisan Latin itu ya oleh nek rusak kabeh, bacanya rusak kabeh. Rusak itu apa? Tulisan Arab itu kadang tidak bisa diganti dengan tulisan Latin. Seandainya pun bisa diganti, kadang macamnya ya beda. Contohkan misalkan dalam penulisan huruf-huruf hijaiyah itu terjadi beberapa kali apa ya? Koreksi. Terjadi beberapa kali koreksi, diubah-ubah. Misalkan dan di opo, dan di opo, kenapa? D Z saya kita isi A dan A D Z A N A dan ini mau sing sama Quran tadi Al-Zan Alladzina
Kalau orang tidak bisa baca Al-Quran, mocornya bermatin, akhirnya mocornya al-zina. Kok al-zina tapi al-zina? Soalnya beda. Ini warattilil Qur'ana tartila dalam surat Al-Muzammil itu, dan tartilkan Al-Quran dalam situ ada lam tauhid, dan tartilkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh tartil, dan baguskan Al-Quran dalam kita membaca huruf-huruf serta mengenali tempat-tempat berhentinya. Jamaah rahimakumullah. Nah ini untuk pertemuan ini kita jadi cek pembukaan aja. Mau anaknya mau kan berserta apa? Nanti lampunya jambil. Udah ngantuk kafe, jangan pengen bapak bisa ngantuk kafe. Ngantuk nggak teh, jadi ini semua. Nah itu jalan Allah, belajar dari sumbernya, terutama dalam belajar ngaji baca Al-Quran. Ternyata ketika kita belajar itu banyak sekali perbedaan dalam membaca Al-Quran dari imam-imam qiraat yang masyhur, yang 10 imam qiraat panjenengan saya yakin wis apal kabeh. Apa lagi? Alhamdulillah kabeh. Meneng kabeh baca apa kabeh. Dari 10 imam qiraat, setiap imam qiraat mempunyai 2 perawi. Dari tiap-tiap perawi mempunyai 2 jalur periwayatan. Bentuk-bentuk banget akhirnya. Itu semua jadi semua bersumber dari Nabi semua. Semua bersumber dari Nabi. Soalnya apa? Itu riwayatnya riwayat sahih dari Nabi semua. Nah, perangkat sama Allah. Dalam ilmu hadis pun juga demikian. Kitab-kitab hadis yang masyhur. Kalau dalam kitab Imam Qiraat yang masyhur 10. Kalau sekarang kitab hadis yang masyhur itu 9, bukan cuma 6 atau 7, bukan cuma kutubus sitah, kutubus sab'ah, tapi sekarang sudah 9 bahkan mungkin lebih kitab hadis yang masyhur. Kalau hadis yang masyhur kitabnya itu kalau 9, seperti dalam periwayatan mungkin kita pernah dengar seorang wanita yang sebelum masuk Islam saking bencinya kalau Islam, saking bencinya dengan Islam, ingin membunuh Nabi, ingin menghancurkan Islam, ngancam Hamzah. Wanita ini sebelum Islam bahkan sampai teganya merobek dada Hamzah, sampai saking bencinya dengan Islam, bencinya dengan Hamzah, bukan cuma merobek dada Hamzah, wanita ini makan hatinya Hamzah mentah-mentah. Sapa? Hindun, istrinya Abu Sufyan, ibunya Muawiyah, sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, Nabi belas tidak benci sedikit pun terhadap Hindun, akan sering berdialog. Bahkan pernah Hindun itu bercerita pada Nabi Muhammad, cerita ke erake bojone, cerita ke erake wong liya kuwi enek sing entuk, enek sing ora entuk. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Seperti Hindun ketika menceritakan erake suaminya, ya Nabi, suamiku Abu Sufyan itu orangnya kaya, ning cote, ning mereka ngeneke, apa? Cerita ke erake bojone. Suamiku Abu Sufyan itu kaya tapi cetek. Bojone sing ngene sing kaya tapi cetek. Nek kok gak ngomong. Tapi kekayaan suamiku itu kula gak digaji. Ibu-ibu saya ngono. Bapake sugih setel, bu era digaji. Dikantong tok. Arep nyambut gawe gak oleh. Tetep yo ora oleh. Soalnya kok isin. Lah wong sing lanang iki sugih kok sing wedok bener gak patut. Tapi gak digaji. Setel. Akhirnya
berkata pada Nabi, melaporkan pada Nabi, ya Nabi, berdosakah saya bila mengambil harta suamiku untukku dan untuk keluargaku? Jawab Nabi, qala laha, berkata Nabi kepada Hindun tersebut, la haraja alaiki, tidak ada dosa atasmu Hindun, antum ainihim min ma'ruf, untuk mengambil harta suamimu tapi dengan cara yang ma'ruf. Tadi yang jenengan ibu-ibu bojone cetek disebut cetek gak apa-apa. Iki ora ngajar, ini benar. Maksudnya ketika kita mengambil harta suami kita ini masih ibu-ibu. Yang bojone iki cetek, sing putri gak digaji, kebutuhannya keluarga kurang, itu juga tidak, tapi dengan cara yang makruh, min makruh, berarti nyolong beri bujurnya oleh, tapi dengan cara makruh. Itu intinya dari hadis tersebut. Itu menceritakan aibnya orang lain, itu ada yang dibolehkan. Seperti dalam pengadilan itu kan menceritakan aibnya orang lain. Bahkan hadis tersebut, keterangan hadis tersebut ditulis dalam kutubut tis'ah, 9 kitab hadis yang masyhur. Apa itu 9 kitab hadis yang masyhur? Yang pertama kitab hadis Bukhari dan Muslim, yang disebut juga muttafaqun alaih, atau bisa disebut juga Syaikhaini, atau bisa disebut juga Imam Dua. Jadi ketika ada hadis riwayat Syaikhaini berarti Bukhari Muslim. Hadis riwayat muttafaqun alaih berarti Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Dua berarti Bukhari Muslim. Yang kedua yang meriwayatkan adalah Sunan 4. Sunan 4 itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Sunan 4. Loro tambah 4 6. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan hadis riwayat Sunan 4, berarti itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau Sunan 3 itu cuma Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Ibnu Majah tidak ada. Terus 6 tersebut ditambah Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau ada kitab 9 hadis kitab yang sahih, yang masyhur, itu yang kedua, yang 2 Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, Syaikhaini, Imam 2. Terus tambah 4 itu Sunan 4, tambah Musnad Imam Ahmad. Terus ditambah Al-Muwatta Imam Malik. Terus yang terakhir Sunan Darimi, Sunan Ad-Darimi 9 kitab hadis yang masyhur. Nah, ini sing diseneng apa niku? Si tahu napa terjemahan Sahih Bukhari sakmene 9 jilid atau 8 jilid kok. Lah heran kok heran. Imam Bukhari itu ngapalke ribuan hadis beserta sanad dan perawinya, beserta perawi-perawinya. Karena susunan rawi itu namanya sanad, susunan dari rawi. Dari rawi awal sampai mukharij hadis, penulis hadis, itu susunannya itu sanad. Jadi dari rawi awal, lah nanti tinggal Imam Bukhari yang derajat hadisnya paling tinggi, baru nanti dipilah-pilah Bukhari yang sahih sekian, terus yang dhaif itu dhaif karena apa? Karena dhaif itu tingkatannya macam-macam. Ada yang mauquf, ada yang munqati, ada yang maqtu, dan lain sebagainya. Pokoknya yang lemah, yang dhaif, tapi masih bisa diterima, masih makbul. Tidak hadis palsu, bukan hadis palsu, bukan makbul, tapi tingkat misalkan mauquf. Ada hadis mauquf yang hadis
tersebut tidak disandarkan pada Nabi. Jadi berhenti pada perawi sahabat, itu namanya nanti mauquf. Jadi tidak disandarkan pada Nabi atau tidak dirapatkan pada Nabi. Kalau hadis yang disandarkan pada Nabi namanya marfu'. Marfu' itu nanti ada dua jenis, marfu' rafa' tasrihi, ada rafa' hukmi. Ada rafa' tasrihi, ada rafa' hukmi. Kalau kita baca dalam mustalah hadis. Lah bahkan dalam ilmu mustalah hadis itu banyak dipelajari tentang aib-aib orang. Jadi ketika mengatakan aibnya orang lain itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Bahkan dalam kitab mustalah hadis itu ada bab tersendiri. Namanya bab al-jar wa at-ta'dil. Al-jar wa at-ta'dil. Itu membahas tentang kekurangan-kekurangan para perawi. Ini hafalannya kurang kuat, orang ini sering memalsukan hadis, orang ini sering ngapusi dan lain sebagainya, bahkan menceritakan aib-aibnya orang lain. Nah, itu ada yang menceritakan aib itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, jamaah rahimahullah, pada kesempatan kali ini sudah jam 7. Ini 7 ini apa nih? Lah bapak yang baik itu judi. Ibu itu memang nafsunya itu lebih gede daripada bapak. Jadi bapak itu pun nawan, pun cukup jimben nawan meleh. Tapi ibu itu kurang, ibu itu kurang, baik kurang. Esite kurang, lupa. Mungkin nafsunya kan lebih tinggi daripada bapak-bapak. Dari 10 diberikan oleh Allah itu ibu itu nafsunya 9. Akali sitok. Jadi bapak-bapak akali songo, nafsune sitok. Mulai bapak-bapak pinter nakali, ibu-ibu pinter diakali. Jadi ibu-ibu nafsune 9. Kongomah niate kongomah arep belanja tuku sabun, teko toko mulih kabeh digowo. Iku ngapa ibu-ibu? Jadi nafsune ngerti. Waduh bojo kula, anggere promo dituku, kadang mah gak butuh jan. Pangen soalnya promo, mumpung nek promo. Roti promo mek dituku kok. Padahal sesuk wis kadaluwarsa. Jadi kok tak mangan. Murah dari dua. Iki campur mau dong. Lalu iki peh murah luar tuku. Kan tetap masuk ke motor di kali. Mereka yang terkait bakso tanggane cek pirang dino, cek rong dino, cek dino, pergo murah dari itu. Jadi ngomong panganan ya oke. Kita dipangan tak setelah ada bakso. Selasa murah. Sami kan sini kan. Oh, podo banget. Akhirnya terpromo kan. Ibu-ibu biasa apa? Ini sekedar isian sing kaitanipun kalian bacaan-bacaan Al-Qur'an kula panjenengan sami, terutama kula panjenengan sami kebanyakan di amal usaha ini kan pengajar. Walaupun pengajarnya kados kula nama pengajar TPA ning minimal kula panjenengan sami menika belajar Al-Qur'an kangge guru-guru. Iki kangge guru-guru bagi guru atau calon guru Al-Qur'an. Kula jenengan sami jadi guru atau calon guru Al-Qur'an. Guru-guru itu perlu mempelajari kesemuanya, baik praktek maupun teori. Perlu teori maupun tajwid, taksin, tartil perlu dipelajari dan prakteknya. Tapi bagi santri yang pengen belajar ngaji, yang penting iso tartil, cukup praktek betul-betul. Tapi kalau pengen belajar kesemuanya lebih baik. Makanya hukum belajar tajwid niki fardu kifayah. Hukum belajar tajwid yaitu imam-imam qiraat itu sinau ilmu tajwid itu hukum fardu kifayah. Tapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid dengan benar, dengan tartil hukumnya fardu ain. Tadi belajar Al-Qur'an dengan benar ini hukumnya fardu ain. Lah motornya kan sing salah-salah Pak. Iya, tapi sing penting gelem belajar, ingin
ingin mempelajari, merubah untuk lebih baik. Nah, mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sudah jam 7:02. Mungkin nanti ada informasi lain dari pengurus. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan, kurang lebih